Nah kemudian ya bangunannya diganti. Solusinya ya paling nanti kalau sudah dibebasin, nanti geser aja. Kita bikin mesnya tidak di sepadan sungai. Kan gitu aja. Kita kan ingin tanpa banjir, pendidikan tapi berjalan. Nah, kalian mau tahu kenapa si Eko serang saya? Ya? Nah, karena bosnya ngajakin saya. Ya, bosnya Eko nih. Buat apa? Buat ngebazerin anaknya koruptor. Ya, anaknya koruptor. Nah, sampai chat-chatannya dihapus sama dia. Takut, ya. Padahal saya udah screenshot tuh ya. Nah, chatan-chatannya. Dan saya nggak sepil namanya. Hai. Saya setuju. Jadi inilah kondisi sebenarnya. Banyak di luar sana konten kreator itu yang ketika membuat konten tidak sepenuhnya menyampaikan apa yang terjadi gitu kan. Di pihak manapun terkadang tidak murni karena memang itu suara hatinya, tapi karena dibayar gitu kan. Dan ini salah satu contohnya Kang Telur Meroket ya kalau nggak salah, yang sebelum juga ada di konten gue, dia sudah minta maaf dan sudah menyatakan berhenti untuk menghujat KDM gitu kan, walaupun kemarin bahasanya istilahnya adalah mengkritik. Begitupun dengan teman-temannya tuh kan, ada Eko, ada siapa lagi, Dodi dan sebagainya, berbungkus mengkritik tapi sebenarnya lebih ke nyinyir. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Kita tidak antipati, harusnya kita tidak anti kritik juga ya. Kalau sifatnya memang kritik, tapi dari bahasanya, penggunaan diksinya itu lebih ke nyinyir masalahnya mereka ini. Dan apa ya, konten-kontennya itu bisa dikonter dengan begitu mudah karena memang mereka mengarang gitu. Dan mereka ini ada grupnya ya, jadi sudah ada yang menggerakkan. Sehingga suaranya biasanya sama tuh, kalau si A bikin ini, si B bikin ini, si C bikin itu sama tuh. Nah, kita para pecintanya KDM yang gue juga gak dibayar di sini karena memang bentuk kekaguman gue terhadap beliau, ya mencoba mengkonter itu karena memang salah cara berpikirnya gitu. Karena apa yang disampaikan ini menurut gue kalau tidak dikonter bahaya, karena tidak sedikit orang-orang yang terpengaruh gitu kan. Dengan penyampaian mereka ini banyak loh korbannya yang terpengaruh. Hasutan-hasutan seperti itu yang membakar orang menjadi curiga, jadi berprasangka yang tidak benar. Ya, makanya harus diluruskan. Bagaimanapun kita memiliki peran masing-masing ya. Kalau gue perannya ya paling ya seperti ini. Caranya untuk mengkonter dan coba menyesatkan orang ke jalan yang benar. Oke, kita lihat lagi video berikutnya. Nanti ada Kang Deddy juga, jadi jangan mana. Nih kalau nggak pakai konteks, nggak pakai teks kayak gini nih, ngomongnya belepotan, udah mata. Di buzzer nih ya, saya bisa buktikan kalau di buzzer. Ya, sekarang dia ada ketuanya, ada penyambung lidahnya, ya. Siapa? Ada ya kan? Oh ini si Cecep mau ngapain? Oh ini Kang Dodi mau ngapain? Oh ini mau ngapain? Lu pasti jual. Udahlah, nggak usah bohong, nggak usah munafik. Oh ada nggak gue bilang? Oh lu yang bilang. Oh iya gue bilang. Nggak tahu asli. Lu punya ketua, lu punya bos, gua mah gak tahu. Lu yang buka. Di room ini kebuka semuanya. Ternyata lu bacer, lu punya ketua, lu punya bos. Di room ini tahu. Ya, di room ini gue tahu sekarang. Lu minta gua punya doa. Udah, sekarang buka. Mohon maaf ya, ini sudah direkod, sudah di ini. Saya tahu ya semua ini, pergerakan ini ya dari room ini. Oke, terima kasih. Ternyata selama ini yang ngomong oposisi, yang ngomong panik. ternyata ada yang bayar. Oke, saya mukanya tahu. panik. Oke, terima kasih guys. Oke, thank you ya. Thank you. Udah. Dia dilayani juga gak bakal bener tuh jawabannya. Regen. Udah stand up aja Regen. Kenapa Regen jadi buzzer? Terbuka ya, benar. Ini sesama buzzer yang ribut di dalamnya.
Ya termasuk yang Rocket Langit ternyata benar buzzer juga sebelumnya kan, walaupun di pernyataan video gue itu dia udah selesai, udah tidak mau lagi, dan bahkan dia dibenci oleh lingkungannya. Saya salah apa ya, salah teman. Salah bergaul. Jadi inilah ya, manusia-manusia seperti ini yang kita hadapi ya, yang demi uang mau menjelekkan seseorang gitu. Maksud gue, ya kita butuh duit sih, gue juga butuh uang gitu kan. Semua orang pasti butuh, namanya materi itu butuh ya, untuk hidup kan pasti butuh uang. Tapi sampai untuk menjelekkan dan mencelakakan orang kayaknya enggak deh gitu kan. Dan kalau lihat di konten-konten kan, malu gue kalau jadi Eko gitu bikin konten kayak begitu, malu semua. Masih ada cara lain. Dan sekarang ketika kalau memang dia kritis ya terhadap KDM, berarti kan dia peduli ya terhadap pembangunan Indonesia. Kenapa aja KDM aja gitu kan? Ini kan udah membuktikan memang dia tuh dibayar gitu loh. Karena kalau masalah dendam atau apa, kayaknya belum ada ketersinggungan apa yang berlebihan ya, atau sakit hati karena apa, karena situasi kondisi tertentu. Ini tidak ada. Jadi fix karena dibayar. Jadi kebencian yang dibangun karena memang dibayar gitu. Kalau memang dia seorang kritikus, ya kondisi banjir kemarin kayak mana? Nggak ada tuh. Padahal dia orang Jakarta loh. Tapi dia ngejarnya ke KDM. Pemerintah DKI Jakarta Selatan mau bertanya, buat apa bikin kayak gini? Ya Allah, ini di atas kali. Di atas kali. Halo. Emang sih cakep sih bangunannya nih, lihat. Jujur gue nggak ngerti sih, ini pompa air yang di daerah rumah gue. Bangun gitu di atas kali, wah KDM dibongkar itu, yakin gue kalau KDM. Tapi jembatan dibikin melengkung sama KDM. Gue nggak tahu itu boleh apa enggak. Jujur gue nggak ngerti banget. Tolong banget komen. Jadi ini penyebab salah satu banjir kemarin itu besar banget ya. Karena kali di rumah gue tuh kecil nih, lihat, kita kasih lihat ya. Kali apa sih? Nah, di sana tuh rumah gue tuh yang arah sana. Ini tuh kalinya. Ini tuh kali. Nah, ini tuh pompanya. Airnya juga jalan. Rumah. Pompanya di atas tuh, kali yang di dalam. Ya coba perhatikan. Sungainya, airnya aja nggak jalan. Ini kan yang permasalahan terjadi ya. Nggak jalan tuh air. Inilah, kalau pemerintahnya jarang keluar, jarang jalan ya, cuman dari rumah ke kantor, ya nggak tahu tuh masalah yang sebenarnya. Baru kemarin kayaknya dia naik helikopter tuh. Pertama kali nggak ngerti gimana. Tuh, karena ini lumayan cukup lama ya alirannya. Oh iya. Bayangin kalau misalkan hujan, gede. Ya nggak jalan. Ini aja nggak hujan aja lama banget airnya ngalirnya. Lihat ini pompanya. Segitu disedot ya. Lagi deh. Jadi tuh kemarin tuh banjirnya tuh meluap gitu loh. Mati pompa. Ini tuh meluap semua karena di sini tuh terlalu lama buat ngalir ke sungai besarnya gitu. Sekarang kita cek sungai besar pembuangannya ya. BTW ini di Pulau Raya di belakang Wali Kota Jaksel. Bapak bisa ke belakang aja gampang. Oh pulau, gue tahu tuh. Aduh, gak ngerti gue jujur bangunan di atas kali itu bikin ngehambat kalinya atau gimana gue. Oh kayaknya gue tahu nih. Awas nganyut ya bangunannya. Tuh pembuangannya tuh. Baru dibuang dari pompa airnya. Oh baru dibuang tuh. Iya, ini kondisi nggak hujan sama nggak ada air kiriman aja selama ini gitu loh. Ini berarti pulau itu kalau nggak salah tembusan dari Jalan Bangka ya. Jalan Bangka ke atas tuh ke Dharma Wangsa, karena gue sempet sering lewat tuh rumah gue di Bangka. Baru kebuang dan itu, aduh, lihat baru hidup ini pompanya. Baru hidup. Menurut gue pemerintah buang-buang anggaran sih buat bendungan, ninggiin bendungan ini. Hah? Jadi anehnya tuh, ini tuh bendungan sebelumnya tuh segini. Oke. Ya. Pemerintah Naikin tuh naikin bendungan ya berapa senti lah ini ya, lumayan tinggi lah tuh. Itu kebun ya kan? Cuman sia-sia bro. Ini di sini kan masih rendah ya. Nih lihat, ini masih rendah, jembatan masih. Jembatan di bawah, tembok untuk ngalangin airnya lebih tinggi. Gimana? Kecuali jembatannya juga sama setara tingginya. Woi. Rendah itu masih rendah. Ya kan? Sebelah situ masih rendah. Jadi air tuh bisa kemana-mana. Air sih nggak ke sana ya, tapi ke sono. Jembatan hilang. Astaga. Wah diketawain sama KDM. Jadi ya tolong ya Bapak Wali Kota atau Bapak Gubernur tercintaku Pramono Anung, aku sudah memilih kamu. Lihatlah
Sungai Krukut ini. Tolonglah Pak, kita kebanjiran Krukut, tuh ya? parah banget Pak. Cuman perkara kali ini meluap gitu loh. Masa hujan setengah jam banjirnya sampai seleher Pak? Pak, banjir tuh bukan bencana alam kecil. Bayangin, dari banjir ini ada orang yang masuk angin, tenggelam, terus kedinginan, gigit Meninggal. ular, ada ular juga banyak lagi lah, nganyut dan lain-lain, meninggal. Iya, itu kalau ada KDM kayak ngeliat kayak gitu terus dibongkar, sumpah. Kalinya kita lihat di beberapa kesempatan KDM aja ngelihat ada bangunan di atas sungai, itu pasti dibongkar. Ini ada satu video nanti setelah ini. Gue udah bilang nih sebenarnya di video-video sebelumnya bahwa KDM itu kalau berpikir itu secara logika dan logikanya kemudian masuk, kalau gue udah gampang banget gitu masuk. Dan itu tadi menurut gue nggak logik banget ya. Tanggulnya tinggi, lah jembatannya di bawah. Terus itu air mungkin nggak ke sana, tapi kan ke sana gitu. Karena cuma sebelah yang dibikinin supaya tidak mengalir ke sebelah sana ya, tapi yang dikorbankan adalah sebelah. Aduh, terus tadi ada bangunan di atas sungai gitu kan. Sumpah Bapak Aing lihat mah dibongkar itu langsung, dibongkar. Langsung didatengin eskavator langsung kayak gitu-gitu. Karena udah nggak masuk di logik, dan itu buat apa gitu. Nah itulah pentingnya jalan gitu, maksudnya keliling gitu kan. Oke lah, itu peninggalan mungkin lama ya, gubernur yang lama atau pejabat yang lama. Tapi sebagai pejabat yang baru juga perlu ngelihat mana sih lokasi-lokasi yang perlu diperbaiki karena salah infrastrukturnya gitu kan. Apalagi punya pengetahuan dan punya kekuasaan dan juga punya uang gitu. Kang Deddy Mulyadi tidak jarang juga dia mendapatkan PR-PR lama lah gitu kan, yang jalan udah lama rusak gitu kan, yang harusnya itu udah jadi perhatian pejabat yang sebelumnya, tapi Kang Deddy yang betul kan. Gak usah jauh masalah Parung lah, gak usah jauh-jauh. Parung itu kan udah tahunan, puluhan tahun mungkin gitu kan, yang dibiarkan begitu aja, jalan pun rusaknya nggak cuma sehari dua hari tuh udah tahunan ya. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi turun untuk membetulkan gitu kan. Nah itulah pentingnya pejabat yang jalan-jalan, pentingnya pejabat yang mau berpikir gitu kan. Dan kerennya Pak Deddy biasanya kalau ngeliat ada masalah itu langsung ada solusinya gitu kan, nggak cuma datang nggak gitu, langsung oke ini apa, ini gimana ini kenapa ada di sini, siapa yang bikin, bisa nggak ini dipindahkan, langsung begitu tuh yang gue sukanya gitu. Nggak cuma lalu konferensi pers, saya minta maaf setelah saya renungkan, saya minta maaf karena kita tidak bisa melawan banjir. Banjir melanda Karawang, Deddy Mulyadi datang langsung bereskan. Emang kalau urusan bencana bukan selalu karena yang maha kuasa, keserakahan manusia bisa jadi salah satunya. Kemarin KDM datang ke Karawang dan menemukan sebuah bangunan sekolah swasta yang dibangun bahkan sampai ke badan sungai. Entah siapa yang salah, yang jelas KDM akan segera menyelesaikan. Nah, dengan adanya bangunan ini Pak, itu yang jadi korban Pak, jadi longsor. Oh iya, Ya, sini kan 2 meter Pak kalau banjir. Bu, kenapa bangunannya sampai di tengah sungai? Itu masih dalam sertifikat. Iya, Kenapa bangunnya sampai di tengah sungai gitu kan? Nggak suka KDM. tapi kan ada aturannya. Andai kata pun itu tanahnya tanah pribadi, sepadan sungai kan nggak boleh dibangun. Itu yang apa sih? Mungkin kami kurang paham. IMB-nya ada? Ada. Kok bisa IMB-nya ngasih izin? Ada. Kan harusnya nggak boleh. Pertama, kalau sudah bersertifikat, mau tidak mau kan harus pembebasan. Artinya pemerintah provinsi atau BPWS, Kementerian PU harus membebaskan. Kalau yang sudah bersertifikat, karena ketentuannya begitu, Bu. Nah kemudian, ya bangunannya diganti. Solusinya, ya paling nanti kalau sudah dibebasin, nanti geser aja. Kita bikin mesnya tidak di sepadan sungai. Kan gitu aja. Kita kan ingin tanpa banjir, pendidikan tapi berjalan. Sebenarnya yang salah dulu yang jual, yang salah juga biasanya ini ada oknum aparat. Ini kalau airnya meluap sampai ke sini, Sampai Pak.
Berarti harus ada Itu aja pengerukan. 2 meter, Mas. Harus ada pengerukan, Iya. garis padan ini dilurusin. Iya. Artinya kalau terjadi banjir itu wajar. Satu, hulunya sudah rusak. Yang kedua, daerah aliran sungainya menyempit. Yang ketiga, daerah aliran sungainya, sepadan sungainya sudah berganti jadi bangunan. Yang keempat, rawa-rawa berubah jadi pemukiman. Yang kelima, danau-danau hilang berubah jadi pertokoan. Jadi kalau banjir nikmati saja. Memang banjirnya diciptakan oleh diri sendiri. Ya harus disadarkan. Jadi inilah kecerdasannya Bapak Aing ya. Jadi dia mengetahui variabel-variabel penyebab banjir ya, dan disampaikan kepada masyarakat dengan harapan ini adalah bentuk edukasi untuk menyadarkan ini loh. Ini kalian yang perbuat, maka kalian akan mendapatkan bencana ini gitu. Sangat jelas, gamblang. Tadi berapa? Ada 5 tuh, gue harus ulang lagi tuh nonton kayak tadi itu. Tapi kelima-limanya tadi waktu gue dengerin masuk akal semua. Hulunya udah rusak gitu. Sungainya juga udah rusak, penyempitan. Belum lagi yang tidak dikeruk gitu kan. Itu kan lumpur udah mungkin udah naik ya. Kelihatannya aja udah kalinya besar. Padahal kali itu hanya menampung volume air itu sedikit gitu loh. Karena di bawahnya udah lumpur gitu. Udah tinggi tanahnya gitu kan. Itulah kalian paham ya maksud gue ya. Aduh. Ini yang gue suka dari gerakannya KDM ya. Jadi begitu dia melihat suatu permasalahan, langsung main, langsung berpikir, langsung menyampaikan solusi-solusinya. Dan langsung akan membuat perubahan di sana gitu. Sedikit disusurin. Makanya harapannya memang Jawa Barat sih memang kayaknya butuh 2 periode ya untuk KDM-nya. Kalau cuma 1 periode, walaupun dia mungkin nanti banyak orang yang menginginkan dia jadi presiden, tapi menurut gue sayang. Ini Jawa Barat takutnya tidak tertangani dengan baik kalau orang-orangnya tidak memiliki mindset seperti Kang Deddy. Minimal rapih dulu nih Jawa Barat. Jadi kalau dia pun pergi meninggalkan Jawa Barat, itu udah autopilot aja udah bagus. Nah, permasalahan sekarang kan yang terjadi di beberapa daerah kayak Jakarta, autopilotnya dalam kondisi tidak bener gitu kan. Ya udah, yang penting ada gubernurnya, ada ini, ya udah begitu aja, terserah terima jabatan terus begitu. Masalahnya tidak pernah terselesaikan atau tidak ada masalah yang diselesaikan. Nah, kalau pada ini ya satu-satu disisir nih. Satu-satu dirapihin pelan-pelan. Orang cuma 1 cuy. Itulah kenapa gue menyukai KDM dan kenapa gue sering buat konten. Satu, gue suka banget konten-kontennya kalau udah sisi humanisnya keluar gitu kan. Bisa nangis gue nontonnya gitu. Terus kedua, aksi-aksinya itu menurut gue luar biasa ya, keberaniannya gitu kan. Dan solusi-solusi yang diberikan menurut gue berdasarkan rasa keadilan yang benar-benar bisa kerasa oleh masyarakat. Kayak tadi kan sekolah, dia tidak serta-merta langsung menyalahkan sekolahan terus suruh bongkar, tapi dia menjelaskan ya kalau sudah ada sertifikatnya ini harus diurus dan harus dibebaskan, terus nanti pindah ya gitu kan. Enak gitu, jadi sama-sama win-win solution. Karena jelas ini ada kesalahan pemerintah, kenapa bisa mengizinkan adanya pembangunan di atas sungai. Nah, ini kembali lagi, ini PR lama nih ya, PR lama yang harus diselesaikan oleh KDM. Tapi bagaimanapun dengan adanya konten-konten ini, akhirnya kita tahu nih apa saja kerjanya KDM. Dari Kerawang melakukan sesuatu. Dan sampai sini video gue, kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bungkus.